keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, khususnya para mama atau ayah, ini paling senang pastinya ngasih reward ke anak. Menjanjikan satu hadiah saat anak mendapatkan satu prestasi atau bisa melakukan satu pekerjaan tertentu gitu ya. Dan ini pastinya juga jadi hal yang menyenangkan untuk anak dan ditunggu-tunggu. Tapi yang akan kita bahas hari ini, ada tidak sih dampaknya secara psikologis pada anak? Nah, akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik. Mbak Ayu, hari ini kita ngobrol nih tentang reward atau misalnya kayak upah lah pada anak begitu ya. Ini kan satu hal yang sebenarnya menyenangkan. Kadang-kadang orang tua juga punya kesenangan tersendiri saat memberikan ini pada anak gitu ya. Ini sebenarnya satu tindakan yang baik, perlu atau tidak sih? Oke, sebenarnya kalau ditanya baik atau tidak, perlu atau enggak, boleh apa enggak gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja dilakukan gitu kan. Namanya reward kemudian atau consequence itu kan salah satu treatment untuk pembentukan perilaku. Jadi kalau misalnya ada teori tentang pembentukan perilaku gitu, mau membentuk anak melakukan sesuatu gitu, kemudian ada kita mengenal istilah yang namanya reward sama kalau dulu bilangnya punishment, tapi kalau saya lebih senang dengan konsekuensi gitu kan. Konsekuensi. Nah, itu nggak apa-apa juga. Cuma yang jadi berbahaya adalah ketika itu kemudian dikonotasikan dengan semua tugas harus dapat reward. Nah, itu yang akhirnya kelebihan gitu. Itu bisa jadi boros luar biasa ya. Jadi pengeluaran tersendiri untuk rumah tangga. Nah, Mbak Ayu, ini gimana caranya agar kita bisa tepat guna saat memberikan reward pada anak? Oke, kemudian kalau kita ditanya supaya jadi nggak kelebihan gimana gitu kan. Satu, kemudian yang pertama harus dilakukan adalah tugas yang diselesaikan anak itu kita takar, tidak terlalu mudah, tidak juga terlalu sulit untuk anak. Jadi kita sebagai orang tua yang kemudian mengukur bahwa oh ini rasanya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit sehingga layak untuk mendapatkan hadiah jika ia memang menyelesaikan hal tersebut. Dan kemudian pada saat kita menyampaikan oh dapat hadiah ini ya, tidak boleh berhenti di situ saja gitu kan. Tetapi ada juga pembahasan tentang bahwa sebetulnya yang dilakukan adalah bagian dari tanggung jawabnya. Jadi misalnya kayak kalau dapat ranking itu kemudian nanti misalnya berprestasi dapat skor sekian pada saat ujian gitu kan. Nanti dapat hadiah ini ya gitu kan. Nah, sebenarnya pada saat kita memberikan hadiah di situ juga ada diskusi tentang sebetulnya kalau mendapatkan prestasi tersebut banyak manfaatnya loh untukmu. Banyak yang kamu dapatkan loh itu. Kemudian yang kedua adalah jangan kemudian apa-apa berfokus pada result akhirnya saja. Kan harus tetap menghargai proses yang dilalui anak. Kadang-kala anak mungkin juga nggak berhasil nyampe di ujungnya sehingga sangat sedih dan kecewa sekali pada saat kita tidak mendapatkan hal tersebut. Jangan lupa untuk senantiasa juga menghargai setiap proses yang dilakukan oleh anak pada saat meraih atau mencapai hal tersebut. Gitu. Oke, jadi memang harus kita hargai bentuk dari usahanya. apa ya usahanya. Karena kadang-kadang ya nggak sampai pada tahap itu begitu ya. Nah, Mbak Ayu, ini kadang-kadang anak kan belajar pastinya dari meniru, melihat pengalaman, sebab akibat. Kalau aku melakukan A, biasanya aku dapatkan ini gitu kan. Nah, agar ini bukan jadi satu hal yang reguler gitu. Apa kita perlu ada komunikasi semacam apa saat kita kan memberi reward pada anak? Oke, nah kalau kemudian ditanya model komunikasinya gimana nih, biar nggak semua hal, nanti aku dapat apa? Kalau aku kerjain ini, nanti aku dapat apa? Kalau aku udah bersihin rumahnya, kemudian aku dapatnya apa? Aku rapiin kamar, aku dapatnya apa gitu kan. Nah, boleh saja itu dilakukan, tapi kemudian lagi balik ke si komunikasinya itu. Jadi pada saat menyampaikan bilang bahwa oh ini kamu dapat karena usahamu yang sudah dilakukan sejauh ini dan pada akhirnya berhasil. Ini adalah bagian dari hadiah. Tapi misalnya kayak konteksnya membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu bagian dari tanggung jawab loh. Itu kita semua anggota keluarga sama-sama membersihkan rumah ini. Dan kalau rumahnya bersih kan enak ya. Coba dapat nggak manfaatnya ketika rumahnya bersih, kamarnya rapi, nyari apa-apa gampang. Nah, anak dibangkitkan insight-insight tersebut sehingga pada akhirnya pun meskipun tidak ada reward yang berupa hadiah atau uang gitu kan, atau mainan atau apapun itu, dia tetap mau melakukan hal tersebut sebagai bagian dari saya mendapatkan manfaat juga kok dari perilaku baik yang sudah terbentuk pada diri saya. Dan kemudian jangan senantiasa juga mengkaitkan antara upah, reward itu dengan suatu hal yang bersifat kebendaan atau uang gitu. Tapi ada banyak juga kan ragam reward yang lain, pujian, pelukan, sentuhan, kemudian apresiasi yang tepat. Nah, itu juga kan bentuk reward. Jadi nggak mesti gitu selalu dikonotasikan oh dapatnya tuh hadiah, dapatnya tuh uang.
Walaupun kalau kita bicara mengenai hadiahnya itu misalnya nominal uang kayak anak SD besar kelas 5, kelas 6 itu kan udah kenal ya uang betul, gitu kan. Itu bisa uang. kita jadikan sarana juga untuk mengajarkan anak-anak tentang Motivasi mereka ya? perencanaan, Oh, oke. memotivasi juga bisa, perencanaan, kemudian bagaimana mengelola uang, mengenal konsep tentang berapa persen untuk zakat, berapa persen ditabung, berapa persen kemudian boleh dia pakai untuk jalan-jalan atau bersenang-senang. Nah, itu sebenarnya bisa kita pakai dari Jadi situ. sebenarnya dengan cara yang tepat dan bijak, ini sebenarnya bisa jadi satu hal yang bermanfaat, begitu Mbak ya? Benar. Oke. Jadi harus pas pada saat ngasihnya, pas menjelaskannya seperti apa, dan kemudian pada saat sudah selesai juga penggunaannya harus seperti apa. Gitu. Memang semuanya itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga kurang, harusnya pas, tepat, Benar. jadinya benar-benar bermanfaat Yes. ya. Nanti kita akan bahas dan juga mungkin kita akan ngobrol dengan salah satu ibu tentang pengalaman dia biasanya gimana sih kalau dengan si anak gitu ya. Sip. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.